Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat nggak waktu SD? Kita disuruh menghafal seluruh pahlawan-pahlawan nasional kemerdekaan Indonesia. Siapa pahlawan nasional dari Jawa? Siapa pahlawan nasional dari Jakarta? Siapa pahlawan nasional dari Sumatera Barat? Nah, pahlawan nasional kemerdekaan bagi kalian siapa kira-kira? Kali ini saya akan berbicara salah satu tokoh pahlawan nasional kemerdekaan Indonesia yang paling fenomenal. Siapa yang tak kenal dengan tokoh yang satu ini? Beliau adalah seorang diplomat ulung, jenius, ulama, wartawan, sastrawan, politikus dengan semua keteladanannya yang tak lekang oleh zaman. Beliau adalah Haji Agus Salim yang terlahir dengan nama Masyhudul Haq, yang berarti pembela kebenaran. Lahir di Koto Gadang, Agam, Sumatera Barat pada tanggal 8 Oktober 1884 dan wafat di Jakarta pada 4 November 1954 pada usia yang ke-70 tahun. Agus Salim adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia dan ditetapkan sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 27 Desember 1961 melalui keputusan Presiden nomor 657 tahun 1961. Agus Salim lahir dari pasangan Sultan Salim, gelar Sultan Muhammad Salim dan Siti Zainab. Jabatan terakhir ayahnya adalah Jaksa Kepala di Pengadilan Tinggi Riau. Menikahi seorang gadis cantik bernama Zainatun Nahar dengan dikaruniai 9 orang anak. Pendidikan dasar ditempuh di ILS, Sekolah Khusus Anak-anak Eropa, kemudian dilanjutkan ke HBS, yakni di Batavia. Ketika lulus, ia berhasil menjadi lulusan terbaik di HBS se-Hindia Belanda. Karena kepintaran dan kejeniusannya, banyak dari tokoh-tokoh nasional kemerdekaan yang memujinya. Sebut saja Hos Cokroaminoto, Abdul Muiz, dan lain-lain. Bahkan tokoh proklamator pun, yakni Muhammad Hatta, memujinya dengan kepandaian yang luar biasa. Dalam 100 tahun, hanya lahir satu manusia semacam ini, puji Bung Hatta. Berikut adalah 7 fakta seputar Haji Agus Salim versi Combro Channel. Pertama, menguasai 9 bahasa. Haji Agus Salim ternyata tidak hanya jenius bahasa asing saja, tetapi juga menguasai 4 bahasa daerah, yaitu bahasa Minang, Melayu, Jawa, dan Sunda. Bahkan teman-temannya memberikan gelar kepadanya si jenius 9 bahasa asing. Menurut Profesor Sermerholm, bahasa asing yang dikuasai sedikitnya 9 bahasa, yaitu bahasa Belanda, Inggris, Prancis, Arab, Turki, Jepang, Jerman, Latin, dan Mandarin. Kemampuan dan kemauannya belajar bahasa mengantarnya sebagai diplomat ulung yang disegani oleh lawan-lawannya. Kedua, tidak menggurui namun memberikan solusi. Suatu ketika, generasi muda yang mendapati kesulitan datang kepadanya untuk meminta solusi. Agus Salim pun dengan tegas memberikan pandangannya kepada anak-anak muda yang sedang menunggu solusi. Jawabannya ada di saudara-saudara. Ini persoalan saudara, bukan saya. Lihat anak saya, sambil menunjuk anak kecilnya. Kalau dia kugendong terus, maka tidak akan bisa berjalan. Biarlah dia mencoba berjalan. Jatuh sekalipun, maka dia akan peroleh pengalaman, kata Agus Salim, seperti yang diceritakan oleh Muhammad Nasir pada suatu hari. 3. Tak membalas lawan yang mengejeknya dengan emosi. Suatu hari, dalam sebuah rapat Sarekat Islam, Haji Agus Salim mendapat ejekan dari Musso, yakni tokoh si merah yang berhaluan komunis. Sedangkan Agus Salim adalah si putih. Dalam buku Mengikuti Jejak Haji Agus Salim dalam 3 Zaman, karangan Untung S.,
Pada awalnya Musso memulai ejekan itu ketika berada di podium. "Saudara-saudara, orang yang berjenggot itu seperti apa?" Jawab para hadirin, "Kambing." "Lalu orang yang berkumis itu seperti apa?" "Kucing." Haji Agus Salim pun sadar sedang menjadi sasaran ejekan Musso karena dialah yang memelihara jenggot dan kumis. Saat gilirannya berpidato tiba, ia tak mau kalah. "Saudara-saudara, orang yang tak berkumis dan tidak berjenggot itu seperti apa?" Hadirin pun berteriak riuh, "Anjing!" Keempat, berani memberitakan tentang penderitaan buruh di pedalaman Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Walau saat itu belum banyak ditemui orang seperti beliau. Sebagai pemimpin surat kabar Fajar Asia, Haji Agus Salim berani turun tangan ke lapangan untuk melihat keadaan buruh di pedalaman Jawa, Kalimantan, dan Sumatera. Dengan berani ia memberitakan tentang keadaan buruh-buruh yang diperas tenaganya dengan upah yang sangat minim. Agus Salim sangat sedih melihat rakyat Indonesia dipaksa kerja oleh pemerintah Hindia Belanda. Ia menceritakan bagaimana rakyat dipaksa membuka hutan belukar, diperas tenaganya dari matahari terbit sampai terbenam. Berkat itu, Himpunan Serikat Buruh Belanda mengangkat Agus Salim sebagai penasehat penuh di konferensi buruh sedunia yang berlangsung di Jenewa. Kelima, tak mau disetir oleh Belanda. Meskipun hidup miskin, tapi nyali Haji Agus Salim sungguh luar biasa. Jika tidak setuju, maka ia tidak akan mengubah pendiriannya hanya karena keadaannya yang pas-pasan. Salah satu contohnya, dia memilih keluar dari media yang memaksanya menuruti kemauan pemiliknya, yakni orang Belanda. Padahal saat itu ia harus menanggung hidup 6 orang anaknya. Teman-temannya pun mengejek bahwa tindakannya salah. Apa yang ia lakukan justru membuat miskin. Namun, dengan sikapnya yang keras kepala dan mendengarkan suara hati, dia justru disegani dan dihormati oleh banyak orang Belanda. 6. Kalah fisik tak menyurutkan keberaniannya. Fisiknya yang tak terlalu besar tak membuat keberaniannya surut. Tak hanya berani menghadapi orang pribumi, nyali Agus Salim juga telah teruji dalam menghadapi Belanda dalam hal melawan maupun bernegosiasi. Foto di atas adalah salah satu buktinya. Foto tersebut diambil pada saat acara pembubaran Koninklijke Nederland Indisch Leger di Indonesia pada 25 Juli 1950 di Jakarta. 7. Penuh toleransi yang tinggi. Mungkin dari kita sedikit yang tahu bahwa adik kandung Haji Agus Salim adalah seorang Katolik yang sebelumnya adalah seorang komunis. Ia bernama Khalid Salim. Meski begitu, Haji Agus Salim sangat menghormati keputusan adiknya yang berpindah agama. Tidak ada pertentangan dalam keluarga, apalagi dalam hal berpolitik. Suatu hari, Haji Agus Salim ditanya tentang adiknya yang pindah agama ke Katolik. Dengan santai, Haji Agus Salim menjawab, "Alhamdulillah, sekarang adik saya sudah kenal dengan Tuhannya, sebelumnya komunis yang berpaham ateis." Indonesia saat ini minim sekali pemimpin-pemimpin yang sekali berHaji Agus Salim. Para pemimpin Indonesia seharusnya bisa meniru tindakan Haji Agus Salim ini yang berani melarat untuk membela rakyat. Kelak dan sebuah harapan, semoga kedepannya akan ada banyak Agus Salim yang lain yang mampu membawa Indonesia ke kancah Eropa. Terbang dengan kepakan Garuda di dada yang senantiasa meneriakkan, "Inilah Indonesiaku, tanah tumpah darahku." Nah, sekarang siapakah tokoh pahlawan nasional bagi kalian? Coba sebutkan dan jawab di kolom komentar. Wallahu a'lamu bishawab. Bila mana ada baiknya, itu hanya semata-mata datangnya dari Allah. Dan bila ada kekhilafan, mohon dimaafkan. Terima kasih.